Widya Sobat Online. Nah, udah lama banget nih aku nggak buatin video ke kalian dan memberikan materi ke kalian. Kenapa? Karena 2 bulan terakhir belakangan ini aku lagi disibukin oleh member-member yang daftar untuk kursus private di Widya Sobat Online. Nah, tapi malam ini aku mau kasih materi ke kalian mengenai bagaimana cara kalian semua cari supplier dengan menggunakan metode RFQ ataupun Request for Quotation. Oke, let's go to check. Di video sebelumnya aku udah jelasin ke kalian semua bagaimana cara cari supplier di Alibaba yang terpercaya maupun yang terverified. Tapi di topik kali ini aku akan ngebahas bagaimana cara cari supplier yang berbeda, yaitu menggunakan metode RFQ ataupun Request for Quotation. Nah, apa sih Kak bedanya? Nah, bedanya adalah kalau misalnya di video pertama aku ngajarin ke kalian semua cara cari supplier yang terpercayanya itu adalah dengan metode manual ataupun searching, di mana kita mencari supplier dengan satu persatu dan menghubungi mereka satu persatu. Dan menurut aku itu sangat membuang-buang waktu kita. Kenapa aku bilang begitu? Karena kita kadang suka lupa membalas chat dari seller. Yang kedua, kadang responnya dari seller pun cukup lama. Jadi menurut saya itu agak sedikit membuang-buang waktu. Nah, tapi kalau misalnya di metode RFQ, Request for Quotation, seperti artinya adalah permintaan untuk penawaran. Jadi di situ kita tinggal menuliskan, merincikan apa penawaran-penawaran kita yang kita minta untuk ke seluruh supplier yang ada di Cina. Misalnya nih, kita mau minta, aku mau barang seperti ini, bahannya ini, kuantitinya segini. Nah, kita kirimkan ke fitur RFQ-nya. Di situ nanti fitur tersebut akan mengirimkan ke seluruh supplier yang ada di Cina. Jadi nanti supplier yang akan menghubungi kita. Nah, jadi di topik ini kita akan bahas lebih rinci apa itu RFQ, bagaimana cara kita mengaplikasikannya. Yang ketiga adalah nanti bagaimana cara kita memilah-milah supplier yang merespon permintaan kita. Oke, jangan di skip, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa komen. Nah, jadi first step yang harus kalian lakukan adalah kalian klik rfq.alibaba.com. Nah, seperti ini, tunggu tampilan home-nya. Oke, habis itu kita langsung sign in. Nah, ini account dan passwordnya itu sama aja, sama dengan account yang ada di Alibaba. Ini karena aku udah pernah sign in, jadi kita tinggal klik sign in-nya. Nah, setelah kita masuk, dia akan muncul tampilan seperti ini lagi. Tuh, jadi di sini ada laporannya bahwa ada selama 90 hari ada yang memasukkan 1.324.000 RFQ, ada 5.401 industri, dan juga 144.000 active supplier. Dan ini ada 279 country ataupun negara. Wow. Oke, selanjutnya kita submit. Nah, setelah submit di sini akan ada muncul beberapa kolom yang harus kalian isi. Yang pastinya harus yang tanda bintang ini wajib kalian isi. Nah, ini produk name-nya. Jadi aku sekarang ceritanya lagi mau cari balance bike for kids. Jadi ini adalah sepeda keseimbangan untuk anak-anak usia 1 sampai 3 tahun. Nah, kalian isi, terserah kalian mau cari apa, barang apa. Habis itu kalian isi kategorinya. Setelah itu kalian juga isi searching type. Jadi di searching type ini ada 5 pilihan, customized product, terus ada non-customized product, total solution, business service, and another. Jadi aku pilih yang customized product. Nah, kenapa aku pilih yang customized product? Karena aku menggunakan metode RFQ ini itu dalam rangka mencari barang-barang yang customized atau special design, karena nggak buang-buang waktu gitu kita ribet mencet satu-satu supplier dan nunggu responnya. Nah, setelah kita pilih yang customized produk, di sini akan ada pilihan. Kalian mau pilih yang cuma customized logonya doang kah, packagingnya, atau grafiknya. Di sini aku mau klik yang customized logo, packaging, customized graphics-nya, sama WM. Jadi kalian bisa klik keempat ini. Setelah itu kalian searching purpose-nya, wholesale kah, retail. Nah, karena aku pengen carinya itu nanti dalam jumlah yang banyak, aku pengen searching purpose-nya tuh ke gudang yang besar, ke
supplier terbesarnya. Oke, lanjut ke kuantitinya. Aku mau pesan 1000. Nah, di sini kalau bisa, kalau kalian menggunakan RFQ, sebisa mungkin pesanan kalian itu kuantitinya harus banyak. Kenapa? Biasanya kalau misalnya kalian pesanannya tuh cuma di bawah 500, itu tuh kadang supplier itu malas gubris. Kenapa? Karena supplier itu sendiri untuk merespon RFQ-nya itu ada batasan. Nah, itu sebulan itu cuma 10 konfirmasi gitu. Jadi pastikan kalian itu ketika mengajukan RFQ kuantitinya itu 1000 atau di atasnya. Oke? Nah, lanjut ke trade terms. Di trade terms ini ada pilihan FOB, EXY, terus EXW, ada fast dan lain-lain. Nah, kita pilih free on board. Nah, kenapa kita pilih ini? Karena aku menggunakan jasa forwarder. Untuk penjelasan ini nanti akan kita jelaskan ya di video selanjutnya. Oke, terus habis itu preferred unit price. Misalnya kalian mau harga berapa nih? Nah, kalian tuh harus pantau-pantau dulu harga di Indonesia tuh berapa. Jadi kalian kira-kira dulu untuk 1000 piece ini kalian mau harga berapa? 135 yuan atau kayaknya 100 yuan sih kalau 1000 itu. Setelah itu nanti kalian bisa bernegosiasi setelah dibalas. Nah, untuk ini karena ini nggak ada tanda bintang, kalian nggak perlu isi ini size bannya. Terus aku juga lupa sih, nggak tahu kalau balance bag ini bannya itu berapa. Nah, frame materialnya itu kalian mau yang mana nih? Mau yang steel, magnesium alloy, atau aluminium alloy? Nah, aku pilih yang steel aja karena untuk baby kan. Nah, untuk gendernya kita pilih children. Nah, untuk beratnya kalian mau berat yang berapa? Aku pilih yang 4. Nah, untuk detailsnya ini kalian bisa isi seperti ini. Jadi kalian bilang kalau misalnya itu, hi, this is Cynthia selling on Shopee and Tokopedia, the largest marketplace in Indonesia. Jadi ceritanya di sini kalian memperkenalkan lah kalian itu siapa dan kalian berasal dari mana. Setelah itu kalian ajukan permohonan kalian. Kalau misalnya kalian butuh tiga warna, warnanya adalah yellow, pink, red. Terus kuantitinya kalian sebutkan juga. Dan kalian sebutkan juga beberapa detail yang kalian inginkan seperti logo bicycle-nya, terus habis itu seperti kualitasnya, dan lain-lain. Pokoknya semua informasi yang kalian belum dapat di box itu kalian ajukan, kalian lampirkan di details ini biar supplier itu lebih mengerti gitu apa yang kalian inginkan seperti itu. Nah, di attachment ini setelah kalian tulis detail, kalian masuk attachment. Attachment ini adalah detail tambahan seperti gambar. Nah, di sini aku gambarnya maunya seperti ini nih. Oke, setelah kalian isi semuanya, kalian tinggal di sini ada supplier capability. Nah, di sini ada isi certification. Kalian misalnya mau sertifikasi dari suppliernya itu seperti apa? Harus ada ISO, MSDS. Nah, MSDS ini biasanya untuk supplier kesehatan. Nah, macam-macam. Pokoknya kalian mau yang bersertifikat apa, tapi kalau untuk saya tidak perlu, jadi saya tidak isi. Oke? Ini kalian isi 3 hari. Terus shipping methodnya land freight aja. And then destination-nya to Indonesia. Destination-nya karena saya punya gudang di Cina, saya di Cina aja. Oke. Setelah itu pengirimannya kalau bisa 3 hari. Kepencet lagi. Nah, setelah itu kita tinggal klik I agree, klik ini and submit. Oke, setelah ini buying request quality rating, dia ini kira nggak usah
Nah, ini kita tidak usah Nah, setelah kalian submit tadi, di sini ada keluar seperti ini lagi, ada box ini. Nah, ini kalian boleh isi ataupun tidak diisi pun tidak menjadi masalah. Oke? Nah, setelah ini kalian tinggal nunggu balasan dari beberapa supplier nanti. Jadi benar-benar RFQ ini sangat simple, cukup sekali kalian mengajukan barang yang ingin kalian pesan dan selanjutnya kita hanya menunggu respon penawaran dari beberapa supplier. Oke, kita tunggu balasan dari suppliernya, nanti akan kita lanjut lagi. Nah, setelah beberapa jam, kalian tinggal buka lagi, ada nggak yang mengajukan penawaran ke kalian gitu. Jadi caranya kalian buka aplikasinya lagi Alibaba, terus kalian udah sign ini, udah masuk ke account kalian klik yang My Alibaba di sebelah kanan atas. Setelah itu, kalian lihat di kiri, sebelah kiri ini ada buying leads. Nah, kalian bisa langsung klik yang buying leads ini. Dan nanti akan keluar quotation-quotationnya. Nah, ini tadi aku udah buka quotationnya, tapi aku lupa untuk merekam gitu. Jadi tadi ada 8 penawaran yang ditawarkan dari supplier yang berbeda. Nah, ini kita lihat view inquiry detailnya. Sorry. Jadi ini kan my inquiry. Jadi kita klik yang my RFQ. Setelah itu, tuh kan tadi ada 8 quotation benar, terus 4 udah aku buka, sisa 4 quotation lagi yang belum aku buka. Nah, setelah itu kita klik yang view quotation-nya. Nah, setelah kita klik view quotation-nya, kalian bisa langsung contact now. Nah, ini ada beberapa supplier, jadi kalian tinggal pilih aja, misalnya seperti ini. Nah, setelah kalian pilih, kalian bisa langsung berkomunikasi dengan supplier yang menurut kalian sudah sesuai SOP yang pernah aku kasih tahu tipsnya di video aku yang pertama kali. Oke? Jadi ini langsung kalian komunikasi aja, kalian bernegosiasi, bisa nggak untuk pengambilan segini, bisa lebih kurang nggak harganya untuk pengiriman ke gudang saya berapa. Jadi kalian langsung komunikasi aja dan saya rekomendasi pilihlah supplier yang sesuai SOP yang udah aku kasih tipsnya itu di video aku yang pertama. Jadi jangan lupa nonton video yang pertama bagaimana cara mencari supplier yang terverified. Oke? Selamat mencoba. Gimana? Udah pada ngerti belum nih? Jadi kesimpulannya kalau kita menggunakan RFQ ini, kita sebagai customer ataupun calon pembeli lebih cepat meriset supplier yang kita inginkan. Karena ketika kita mengirimkan permintaan ke RFQ tadi, biasanya respon dari suppliernya itu tidak memakan waktu yang lama, kurang lebih 1-2 jam. Jadi kita cepat dalam mengambil keputusan. Oke, selamat mencoba. Dan buat teman-teman yang belum paham, mungkin kalian bisa langsung mend-DM ke Instagram aku di @tiawj. Nanti kalian tinggal DM aja, akan dibalas satu persatu. Thank you.